sudah 8 tahun kasus kematian Vina Dewi. Masih menyisakan misteri. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus Vina, Polres Cirebon Kota bersama perangkat desa. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon terus berlanjut. 3 nama buron pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan juga Eki. Akan terus melakukan pencarian ke beberapa titik-titik yang belum dicari. Memberikan petunjuk-petunjuk, masih berupaya untuk mencari. menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Kepolisian belum menambahkan banyak perkembangan terkait ciri-ciri clue-clue yang betul-betul bisa mengarah atau identik dengan 3 orang tersebut. Hasilnya 0 juga, nggak ada. Kasus mistis Vina Cirebon yang membongkar kasus pembunuhan terhadap dirinya sendiri memang terdengar tidak masuk akal. Namun faktanya, cerita di mana arwah korban pembunuhan mengungkap kasus pembunuhan terhadap dirinya sendiri tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di belahan dunia lainnya. Teman Kelana, selamat datang di Kelanara Studio. Bagaimana cerita di balik kasus-kasus mistis tersebut? Simak video ini. Sepertinya ini tidak masuk akal, tapi ini terjadi beberapa kali. Bukan cuma di negara kita aja yang terkenal dengan mistisnya, tapi juga ada di banyak negara lain, bahkan di negara barat. Kasus seperti itu muncul. Contohnya seperti kasus Frederick Visser. Beliau adalah seorang warga negara Australia, menghilang begitu aja. 4 bulan kemudian, arwah Frederick Visser menampakkan diri ke tetangganya. Meskipun takut, tetangganya memberanikan diri untuk mengikuti arwah Visser menuju sebuah tempat di mana jasad Frederick Visser ditemukan. Dan jasad itu mengungkap bahwa sebenarnya itu adalah kasus pembunuhan. Atau yang terjadi di Chicago tahun 1977, tepatnya Februari 1977. Ada seseorang bernama Teresita Basa. Teresita Basa ditemukan tewas di apartemen yang terbakar dengan pisau menancap di dadanya. Kasus ini tidak terungkap karena minimnya barang bukti. Sampai kemudian arwah Teresita Basa menemui salah seorang sahabatnya dan menceritakan bahwa ini bukan hanya sekedar kasus pembunuhan, tetapi pencurian yang disertai dengan pembunuhan. Berdasarkan laporan ini, pihak kepolisian kemudian mendatangi rumah pelaku dan menggeledah. Dan benar saja, ditemukan barang-barang curian milik Teresita Basa di rumah sang pelaku. Kemudian masih dari Amerika, di West Virginia, ada seseorang bernama Shona Hester Sue. Awalnya dia diyakini sebagai korban kecelakaan. Ini juga berdasarkan hasil otopsi. Sampai kemudian arwah Shona mendatangi ibunya selama 4 hari berturut-turut. Di sini arwah Shona menceritakan bahwa dia sama sekali bukan korban kecelakaan, tapi adalah korban pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Berdasarkan petunjuk tersebut, pihak kepolisian membongkar makam Shona dan melakukan otopsi ulang. Dan benar, dari hasil otopsi dibuktikan bahwa Shona mengalami tindak kekerasan sebelum Shona akhirnya meninggal. Dan terbukti bahwa pelakunya adalah ayahnya sendiri yang kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup. Kali ini saya akan bercerita tentang kasus yang seperti itu. Kasus pembunuhan yang diungkap oleh korban pembunuhan itu sendiri. Kasus itu terjadi di Indonesia. Sudah terjadi 8 tahun yang lalu, tepatnya 2016. Namun, akhir-akhir ini, di bulan Mei 2024, kasus ini kembali mencuat, yaitu kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Rizky Rudiana. Pada awalnya, kasus ini adalah kasus kecelakaan. Namun, ada cerita mistis di balik terungkapnya kasus ini. Sebenarnya, pihak keluarga sudah mencurigai kalau ini bukan kasus kecelakaan. Berdasarkan olah TKP yang dilakukan oleh pihak keluarga, tidak ada bekas-bekas kecelakaan di lokasi Vina kecelakaan. Tidak ada goresan di aspal maupun di trotoar. Juga tidak ada goresan di tiang listrik seperti
laporan dari pihak kepolisian. Begitu juga dengan kondisi motor yang dipakai oleh Vina dan kekasihnya, Rizky Rudiana. Hanya ada satu lecet kecil di bagian spion. Itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa kedua sejoli ini mengalami kecelakaan parah. Begitu juga dengan handphone milik Vina yang masih utuh. Tidak ada bekas seperti terbanting atau tergores. Ini semua karena kehebatan pelaku yang mengatur sedemikian rupa agar kasus pembunuhan ini terlihat seperti kecelakaan lalu lintas. Kurang dari seminggu setelah kasus ini terjadi, arwah Vina merasuki tubuh sahabatnya, Linda, yang bercerita secara detail tentang kronologis pembunuhan ini. Sebelumnya, Linda juga sempat dirasuki oleh arwah Vina yang meminta agar behel, kontak lens, dan rambut palsu yang masih menempel di jenazah Vina dilepaskan. Tapi kali ini, Vina merasuki Linda untuk bercerita tentang kronologis pembunuhannya. Keluarga dari Vina juga menyaksikan, bahkan sempat merekam suara Linda yang dirasuki oleh Vina. Dan menurut pihak keluarga ini adalah suara Vina. Bukan cuma itu, ketika kakak dan ayah dari Vina datang ke rumah Linda yang tengah kerasukan, Linda yang tengah kerasukan arwah Vina pun langsung memeluk keduanya dan menangis. Pihak keluarga juga sempat merekam suara Linda yang tengah kerasukan Vina. Dan rekaman tersebut beredar. Saya belum pernah mendengar rekaman tersebut, tapi mari kita sama-sama dengar rekaman dari suara Linda yang tengah kerasukan arwah Vina. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, Dede, kepalanya kenapa? Diapain, Dede? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, dari hati Egi kan? Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngerudahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh, Dede? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Satu tongkrongan sama Egi? Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Terakhir Nongkrong tuh di mana? Dede jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber? Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa. Masih belum semua, Mbak. Iya, belum semua. Ini lagi dicariin lagi, Dede. Lagi dicariin sama papanya Egi. Jangan ketipu, Mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok, Mbak. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan, Mbak. Ini jasadnya enggak kan, Mbak. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Egi, sama Mbak Andeng, semua lagi dicariin. Sama Haji juga lagi dicariin, Dek. Jadi Vina tahu tuh mau Haji kan? nikah sama Egi tuh, Iya, Mbak. tahu. Vina tuh udah mau serius sama Egi, Mbak. Vina mau ketemu Mama, Mbak. Mamanya susah, Mama di sana nangis aja, kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama Mama. Mama juga kasihan Mama, deh. Mama juga di sana kepikiran. Mama di sana nggak ada siapa-siapa, deh. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina, Iya. dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus, Mama, deh. Mama di sana yang tenang, Dedenya juga ya. Mbak, matiin semua, Mbak. Matiin semua, Dek. Mbak matiin Vina semua. dendam, Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu. Ya.
Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu anaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal. Tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih. Cari tahu aja temen-temennya Egi, namanya Egi. Itu Mbak itu. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Yang mukul pertama kali. Iya. Pertamanya niatnya mau aja Mbak, mau perkosa, tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari tahu orangnya ya Dede ya, lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain, Dede jangan ganggu yang lainnya. Kasihan ininya nih. Linda juga temennya Vina Mbak. Iya tapi kasihan Lindanya. Lagi waktu Vina mati, Lindanya nggak datang. Tadi Linda mau ke rumah Vina, nah Vina masuk aja gitu. Kasihan teman-teman Dede, teman-teman Dedenya tuh kasihan. So, Dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah mau matiin semua. Matiin semua Dek. Dede tahu Mbak Neng kan sayang sama Dede kan? Ya, udah Mbak Neng lakuin buat Dede aja. Ya, Mbak Neng lakuin buat Dede tapi Dedenya jangan ganggu. Ya kasihan Lindanya, kasihan Linda, kasihan yang lain. Dede di sana yang tenang. Ya. Ini Mbak Neng lagi cari tahu sama Egi nih. Emang Mbak Neng udah tahu sama Egi tuh kabur. Kaki diapain kaki? Kaki kenapa remuk tuh? Ini tuh ditindis pakai motornya. Motornya siapa? Nggak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindus pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi disuruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Yang tenang, kan udah sama Eki juga di sananya kan sama Eki deh, ya kan? Ya bareng sama Eki kan Dede kan? Iya. Dede jadi yang tenang ya. Sama Eki di sananya. Udah nggak ada yang ganggu aja sama Eki ya. Udah. Jangan. Ya, Eki sama Dede kan? Sekarang Ekinya nungguin Dede. Dedenya udah sampai udah puas belum? Dede sama Eki ya keluar ya. Sok keluar sok Dedenya sok. Dedenya keluar sok keluar. Bantuin. Iya bang. Pak bantuin keluar ah. Bapak itunya mana? Ayo Wak, bantuin Wak. Saya nggak tahu harus takut, ngeri, atau sedih, atau marah. Saya belum pernah dengar rekaman ini sebelumnya. Tadi sempat sih tim minta saya untuk dengerin, tapi saya nolak nanti aja pas tag video. Jujur saya nggak nyangka itu segininya. Saya mungkin lebih ke arah sedih dan marah ya daripada ngeri atau takut. Ya hal-hal mistis kan memang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ya saya sama sekali nggak ngeri, lebih ke marah. Saya sempat baca bahwa ibunya tidak bisa datang ke pemakamannya karena ibunya sedang berada di luar negeri. Tadi sempat dia menyebut ibunya nyari duit untuk dia dan dia dibunuh orang. Katanya pelakunya sih geng motor. Saya juga main motor. Saya juga mengenal banyak teman-teman yang mainan motor juga. Bahkan mereka yang tergabung di kelompok motor tertentu ya. Tapi sepanjang yang saya tahu, katanya geng motor ini lakukan. Itu sesuatu yang saya tidak pernah temui di teman-teman saya. Menurut saya ini bukan geng motor. Mereka hanya sekelompok berandalan.
yang menggunakan motor sebagai alat transportasi atau menggunakan motor hanya sebagai wadah untuk mereka berekspresi untuk kebarbaran mereka yang nggak peduli. Sekali lagi, setahu saya anak motor yang sebenarnya itu ya pol-polan berisik karena suara knalpot aja, karena banyak dari teman-teman itu knalpotnya juga free flow begitu kan, jadi yang suaranya juga keras. Walaupun semakin kesini suara knalpot, tingkat kebisingan suara knalpot itu semakin dibatasi, jadi juga banyak teman-teman yang mulai mengganti knalpotnya dengan suara yang tidak terlalu bising. Ya tidak dapat dipungkiri juga ada beberapa kelompok tertentu yang arogan di jalanan. Bukan cuma mereka yang mengendarai motor dengan cc besar aja. Teman-teman yang mengendarai motor dengan cc kecil pun ada beberapa kelompok yang sangat identik dengan arogansi mereka di jalan raya. Tapi menurut saya kalau untuk melakukan hal seburuk ini, itu nggak sampai ke sana. Setahu saya anak-anak motor itu malah lebih humanis, karena mereka akan membantu siapapun yang sedang bermasalah di jalan. Motornya mogok misalnya, apapun sebabnya. Bukan cuma motor yang sama dengan mereka aja yang dibantu, bahkan motor apapun biasanya ketika ada masalah di jalan, anak motor itu akan berhenti untuk membantu. Kebetulan saya juga naik motor yang tidak bisa dibilang usianya muda. Motor saya motor tua, jadi bukan cuma sekali dua kali saya mengalami masalah dengan motor saya di jalan. Tapi ya saya selalu bisa menemukan orang, anak motor lain yang membantu saya tanpa mereka meminta imbalan apapun. Tapi yang dilakukan oleh kelompok ini sama sekali tidak mencerminkan bahwa mereka anak motor. Mereka brutal sekali. Bahkan dari suara Linda yang dirasuki oleh arwah Vina, itu terdengar sekali bagaimana amarah Vina, bagaimana kesedihan Vina. Gila, diperkosa. Bukan cuma diperkosa, bahkan kekasihnya pun dipaksa untuk melihat proses pemerkosaan itu benar-benar tidak masuk akal. Saya kakinya dilindas sampai patah. Saya beberapa kali mengalami patah tulang, jadi saya tahu gimana sakitnya patah tulang. Gak cukup cuma dipukuli, diperkosakan, kakinya dilindas sampai patah. Itu perempuan gitu loh. Saya nggak bisa mengebayangkan apa yang dirasakan Vina saat itu. Gimana takutnya dia, rasa sakit yang harus dia rasakan. Wajar kalau kemudian arwah Vina bisa semarah ini. Kemarahan dari arwah Vina ini benar-benar sesuatu yang juga saat ini mempengaruhi saya. Gimana saya yang bahkan tidak merasa ngeri atau takut dengan sesuatu yang mistis ini. Bahkan saya ikut terpancing untuk marah. Ada beberapa kontroversi menyangkut kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Kontroversi pertama, bahwa ini sebenarnya bukan masalah cinta, tapi masalah perselisihan antar geng motor. Target utama dari penganiayaan dan pembunuhan ini adalah Eki. Itu mengapa? Yang pertama kali dihabisi adalah Eki, baru kemudian Vina. Vina dipukuli, kepalanya dibenturkan ke motor, lalu ke aspal. Setelah itu, kaki Vina digilas dengan sepeda motor hingga patah. Tak cukup sampai di situ. Eki kemudian mencoba meruda paksa Vina. Barulah kemudian Egi mengajak teman-temannya untuk melakukan hal serupa kepada Vina. Setelah itu, baru kemudian Vina yang dihabisi. Motif konflik antar geng motor ini berdasarkan laporan teman-teman Eki yang menjelaskan bahwa sebelumnya mereka bersama-sama sebelum pada akhirnya terpisah karena dikejar oleh geng motor. Kontroversi berikutnya adalah para tersangka menolak untuk melakukan 28 adegan dalam rekonstruksi ulang. Mereka hanya mau memperagakan 7 adegan dalam rekonstruksi dan membantah telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Menurut pengacara yang mendampingi para tersangka menolak untuk melakukan rekonstruksi ulang karena salah satu dari mereka tidak berada di tempat kejadian ketika proses penganiayaan dan pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Pada akhirnya, pihak kepolisian membongkar makam Vina dan Eki. Pihak kepolisian melakukan otopsi ulang kepada jenazah Vina dan Eki. Dari otopsi ulang tersebut, bahwa Vina dan Eki mengalami penganiayaan berat. Dan terbukti juga Vina mengalami ruda paksa sebelum pada akhirnya dia tewas. Kemudian para tersangka tidak bisa lagi mengelak. Kontroversi selanjutnya, Saka, salah seorang tersangka yang masih di bawah umur, adalah korban salah tangkap karena nama Saka tidak ada dalam BAP.
Keberadaan Saka di lokasi kejadian hanya untuk mengantarkan motor milik pamannya, Eka Sandi. Pihak pengacara Saka juga sudah menghadirkan 6 saksi. Namun, kehadiran saksi-saksi tersebut tidak merubah keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara terhadap Saka. Untuk teman-teman yang mungkin bisa membantu pihak kepolisian untuk menemukan terduga kasus pembunuhan Vina yang masih buron, mungkin bisa menghubungi pihak kepolisian dan kita sama-sama mendoakan agar arwah Vina bisa tenang di alam sana, agar tidak ada lagi kemarahan, agar semua rasa sakit dan pedih yang Vina rasakan bisa beliau ikhlaskan. Sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya, tetap di Bau Tanah bersama saya, Cetul.